memikirkan tentang maksud Musa menuliskan kata 430 tahun di sana. Kalau kita membaca ayat yang ke-40, seperti satu ayat yang begitu pendek dan begitu sederhana, saudara. Kita baca, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian, 430 tahun. Lalu disambung lagi 41, sesudah lewat 430 tahun. 2 kali diulang, saudara. Itu berarti ini penekanan. Maksudnya apa, saudara? Tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 430 tahun. Lalu kemudian karya Allah yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita bisa pikirkan? Bagian ini saya ingin membawa kita kepada satu prinsip kebenaran, yaitu penggenapan janji adalah bukti kesetiaan Tuhan. Penggenapan janji adalah bukti kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggenapan janji Allah kepada Abraham di kitab Kejadian. Janji itu kemudian digenapi Tuhan pada waktu Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah menggenapkan janjinya di dalam waktu Tuhan sendiri. Maka bukan berapa lamanya Tuhan akan menggenapkan janji itu. Tetapi kita melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan yang menepati janjinya kepada umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat tepat pada hari itu juga. Maka itu menunjukkan bahwa ada satu masa di mana betul-betul saat yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan menyertai, memelihara, dan menggenapi janjinya kepada umatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, pasukan Tuhan digambarkan di situ, walaupun mereka belum perang begitu ya. Meninggalkan Mesir kan mereka belum perang, mereka belum menghadapi musuh-musuh di perjalanan di padang gurun. Mereka belum bertempur, tapi mereka adalah pasukan Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan. Saudara, dikatakan di situ ada satu gambaran bagaimana tepat pada hari itu juga, penggenapan 430 tahun ini. Itu menunjukkan betapa Allah tidak tinggal diam menyaksikan kehidupan umat Allah yang Dia kasihi. Janji Tuhan pasti akan digenapi sendiri oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya inilah yang menjadi sesuatu kekuatan kita sebagai umat Allah. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dalam hidup kita. Di tengah-tengah kekalutan, tekanan, masalah, kesesakan, bahkan pandemi COVID-19 saat ini. Apakah yang menjadi kekuatan kita? Kesetiaan Tuhan. Apakah yang membuat kita terus bisa melangkah dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan akan melenyapkan masalah dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah katakan Tuhan akan melenyapkan penderitaan dalam hidup kita secara fisik. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan akan melenyapkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kita kekuatan melewati, menjalani pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan menopang kita, memberikan kekuatan kita untuk menopang, sehingga kita boleh berjalan melewati pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Dan disitulah kita dipanggil untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Termasuk dalam penganiayaan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen tidak luput dari penganiayaan. Bahkan mungkin penganiayaan masa-masa yang sulit, kesukaran itu akan datang. Kita tidak tahu itu kapan datang. Kalau saudara-saudara kita lain di bangsa-bangsa lain, kita sudah bisa menyaksikan mereka sedang mengalami pergumulan, penderitaan, penganiayaan itu. Tapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Saya percaya ini kekuatan mereka. Kesetiaan Tuhan menyertai mereka. Itu sebabnya kalau kita yang belum mengalami penganiayaan besar seperti mereka, tapi tentu kita juga mengalami pergumulan di dalam konteks kita masing-masing. Pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan juga ada.
Tetapi apakah yang membuat kita kuat, saudara? Karena kita tahu. Because I know whom I have believed. Karena saya tahu kepada siapa aku percaya. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan beri kita kekuatan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan penganiayaan mungkin akan datang. Apakah yang akan Tuhan lakukan? Tuhan tetap setia memelihara iman kita. Tuhan akan tetap setia membawa kita untuk tetap setia kepada Dia. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian ini kembali menguatkan kita, kembali mendorong kita. Di dalam pergumulan kita masing-masing, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun Tuhan sedang percayakan kita. Pekerjaan apapun yang Tuhan sedang percayakan untuk kita tekuni dan jalani. Banyak tekanan, banyak kesulitan, banyak pergumulan di dalamnya. Tetapi apakah yang membuat kita tetap kuat? Itu karena kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Apa yang dipercayai bangsa Israel, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kalimat ini terus dikumandangkan di kitab Mazmur, terus dikumandangkan di kitab Mazmur. Kenapa? Itulah kristalisasi iman orang-orang percaya di Perjanjian Lama. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Dan bukankah ini juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Oswald Chamber, seorang tokoh devosi, pernah mengatakan satu kalimat. Bahwa ketika aku berjalan bersama dengan Allah di jalannya. Aku memang tidak tahu, aku memang tidak memahami jalan itu. Tetapi aku tahu satu hal, bahwa Allah memahaminya. Itulah yang membuat kita trust kepada Allah. Itu yang membuat kita percaya kepada Allah. Kenapa? Kita percaya kepada Allah karena itu berakar pada pengenalan kita yang mendalam akan pribadi dan karakter Allah. Ada pengenalan. Ada pengenalan. Ada pengenalan kita yang terdalam dengan Allah. Itulah yang membuat kita berakar percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita terus boleh belajar. Terus mengenal Allah. Terus belajar mengenal Allah. Siapakah Allah yang aku percayai. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan sekali lagi. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada satu pernyataan malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Bagaimana ada pemeliharaan, ada karya Tuhan, ada bijaksana Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan bagian kedua saudara, dikatakan di situ malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Apa maksud kalimat ini? Disitulah bagi pembaca mula-mula diingatkan betapa malam berjaga-jaga bagi semua bangsa Israel untuk terus mengingat malam hari itu. Malam yang begitu penting bagi mereka. Pembebasan itu dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Untuk kemudian diingat dari generasi ke generasi. Mengingat apa? Mengingat tindakan Allah yang murni. Tindakan Allah yang berkuasa. Membebaskan mereka dari Mesir. Karena kasih karunia Allah. Maka kita diingatkan kembali. Seperti mereka. Malam itu penting. Malam itu harus diingat-ingat. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka, membebaskan mereka dari tanah Mesir. Untuk kemudian menyatakan kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tindakan yang sama pula lah. Yang pernah dilakukan oleh anak Allah di atas Kalvari. Peristiwa apakah yang menjadi peristiwa yang akan terus kita ingat? Peristiwa itulah yang terus membuat kita berjaga-jaga dalam hidup kita bagi Tuhan. Bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita dibebaskan, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ditebus melalui darah Kristus di atas kayu salib untuk memuliakan Allah. Hidup kudus dan memuliakan Allah. Itulah peristiwa salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya darah Kristus sajalah
yang menghilangkan jarak antara orang berdosa yang percaya dengan Allah. Dan ini membawa kita kembali. Ketika kita mengingat kembali tentang salib itu, mengingatkan kita kembali bahwa disitulah kita mulai. Disitulah kita memulai identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Itulah yang Kristus lakukan untuk membawa kita keluar dari Mesir, dari dosa kita, melalui kematian dan kebangkitannya.